فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan pembahasan kita mengenai barakallahu fikum an-nasikh wal mansukh, sekarang kita masuki pembahasan berikutnya, yaitu halaman yang ke-57. Mengenai al-akhbar, yaitu kabar-kabar. Sebenarnya barakallahu fikum kalau kita telusuri al-akhbar atau khabar yang diinginkan dalam ilmu usul ini, barakallahu fikum tidak jauh beda dengan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Namun kalau khabar itu sendiri kalau kita telusuri lebih umum sifatnya daripada hadis. Kalau khabar itu mencakup asar, juga mencakup hadis. Kalau khabar yang sampai kepada Rasulullah, yang diidhafahkan sandarkan kepada Rasulullah, itu namanya hadis. Kalau khabar yang sandarkan kepada tabi'in atau pada sahabat atau di bawah sahabat, namanya apa? Asar. Artinya, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Al hadis itu yang disandarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al asar itu yang disandarkan kepada siapa? Sahabat atau di bawahnya. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi enggak ada asar Rasulullah gitu maksudnya. Di atas sahabat biasanya. Paham ya? Hadis Rasulullah benar. Barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau khabar itu umum sifatnya. Paham ya? Hadis itu juga khabar, asar juga khabar. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-akhbaru ta'riful khabar, pengertian khabar itu, al-khabaru lughatan, khabar itu secara bahasa adalah an-naba', ya pemberitahuan. Ya khabar maknanya ma'ruf. Bahasa-bahasanya kabar itu pemberitahuan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim." Tentang kabar yang sangat besar. Oh ya. Tentang kabar yang sangat besar. Ya kan itu? Barakallahu fikum. Wal muradu bihuna, namun yang diinginkan di sini adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Hadis bukan ini? Hadis. Ya kan? Ujung-ujungnya gitu kan? Padahal kalau khabar itu umum sifatnya. Tapi alangkah bagusnya kalau seandainya definisi ini untuk apa? Hadis. Apa maksudnya ya? Yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun barakallahu fikum ketetapan maupun apa? Sifat. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Ini kalau kita telusuri definisi apa ini? Hadis atau khabar? Hadis. Barakallahu fikum. Kata beliau di sini apa? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan maupun perbuatan maupun ketetapan ataupun barakallahu fikum wasf, sifat. Yang ucapan banyak sekali di antaranya innamal a'malu binniyat. Ya kan itu kan hadis juga itu kan. Barakallahu fikum. Yang fi'il perbuatan banyak sekali di antara Rasulullah berbuat melakukan salat di atas mimbar mengajari barakallahu fikum para sahabat. Takrir seperti ketika Rasulullah menanyai seorang budak wanita itu, jariyah, hadisnya Muawiyah bin Hakam itu As-Sulami, ya kan? Barakallahu fikum, Rasulullah menanyakan, "Aina Allah?" Qalat fis sama. "Mana ana?" Qala anta Rasulullah. "A'tiqha fa innaha mu'minah" itu. Barakallahu fikum, itu hadisnya Muawiyah bin Hakam itu. Barakallahu fikum. Yang wasfin juga mengenai apa? Hadis-hadis berkaitan tentang sifatnya Rasulullah. Wa kana khuluqul Qur'an, contohnya. Wa kana khuluqul Qur'an. Dahulu Rasulullah itu akhlaknya Al-Qur'an. Ketika Ummul Mukminin ditanya, barakallahu fikum, maka Ummul Mukminin Aisyah menjawab, wa kana khuluqul Qur'an. Dan dahulu akhlaknya Rasulullah itu apa? Al-Qur'an. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya, waqad sabaqal kalamu ala ahkami katsirin min al-qaul. Dan sungguh telah lewat pembicaraan atau pembahasan masalah hukum-hukum kebanyakan daripada ucapan ini. Yang berupa ucapan sudah kita lewati ya.
nah barakallahu fikum, ada yang nah barakallahu fikum ucapan tersebut wa barakallahu fikum sifatnya insya'i atau nam khabari, ya kan? Kita lewati na'am barakallahu fikum. Wa amal fi'lu, adapun perbuatannya fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'. Adapun berkaitan masalah fi'il perbuatan Rasulullah, maka sesungguhnya perbuatan Rasulullah itu memiliki berbagai macam bentuk atau jenis. Paham saudara ya? Memiliki berbagai macam jenis. Pertama, al-awwal ma fa'alahu bi muqtada al-jibillah. Nah, yaitu perbuatan-perbuatan yang Rasulullah lakukan dikarenakan apa? Nah, tuntutan daripada al-jibillah. Jibillah itu tabiat. Paham ya? Bi muqtada al-jibillah, ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan tabiat itu istilahnya itu. Paham ya? Nah, perbuatan yang Rasulullah lakukan sesuai dengan tabiat itu apakah kita ikuti atau enggak, itu maksudnya, itu nanti pembahasannya. Boleh enggak kita ikuti atau perkara yang mubah-mubah saja seperti tidur, makan, minum, itu tabiat manusia enggak? Dilakukan Rasulullah enggak itu? Dilakukan oleh Rasulullah. Apakah kita harus mengikuti atau tidak? Kan itu perlu diperhatikan. Balik sini, kal akli wa syurbi wa naum, seperti makan, minum dan tidur, fala hukma lahu fi dzatihi, perhatikan. Maka tidak ada hukum untuk perbuatan ini pada secara zatnya. Pada dasarnya secara zatnya itu tidak memiliki hukum tersendiri di situ. Mau makan silakan, minum silakan, tidur enggak masalah itu. Apa maksudnya itu ya? Nah, jadi secara zat perbuatan itu sendiri tidak ditentukan hukum, kita harus mengikuti itu loh. Nah, barakallahu fikum. Tapi walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu lisababin wa na'am. Jadi perbuatan-perbuatan ini nanti, makan, minum, tidur ini kalau kita telusuri secara zatnya tidak ada hukum. Paham ya? Tidak bersangkutan dengan hukum, dalam artian tidak dikatakan haram, tidak dikatakan apa? Nah, diperintahkan, kan itu. Mubah kan itu? Karena tabiat manusia gitu loh. Cuman terkadang bisa jadi diperintahkan, bisa jadi apa? Dilarang. Tapi dengan sebabnya itu intinya. Jadi kalau secara zatnya enggak ada hukumnya, tapi karena kenapa kok muncul hukum? Karena ada sebabnya itu. Sebab itulah yang membuat apa? Muncul hukumnya. Kita lihat. Wa qad yakunu lahu sifatun matlubatun. Nah, terkadang memiliki sifat yang diminta. Sifat yang diminta dan juga diperintahkan gitu loh. Kal akli bil yamin, seperti makan dengan tangan kanan. Diperintahkan enggak nih? Diperintahkan, hadis yang sahih yang sering kita dengar itu. Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi itu. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, maka hendaknya minum dengan tangan kanannya. Karena sungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Aw manhiyun anha, atau terkadang dilarang darinya. Kal akli bishimal, ya kan? Seperti makan dengan tangan kiri. Larangannya sudah kita sebutkan tadi. Nah, larangannya karena ada unsur apa? Unsur tasyabbuh bisyaitan. Unsur penyerupaan dengan syaitan. Karena setan makan dengan tangan kiri. Paham maksudnya ini, insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi secara zatnya yang bersangkutan dengan tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perbuatan tersebut itu tidak memiliki hukum secara zatnya. Cuman nanti akan menjadi atau dalam artian memunculkan sebuah hukum dikarenakan sebab. Paham belum ini? Dikarenakan sebab. Ima sebabnya karena na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am barakallahu fikum karena itu disyariatkan seperti makan dengan tangan kanan, atau dilarang karena sebabnya itu adalah unsur tasyabbuh dengan syaitan tadi itu. Nah, maka dilarang makan dengan tangan kiri. Mafhum insyaallah? Berikutnya asani yang kedua, ma fa'alahu bihasabil adah. Pertama tadi apa? Jibillah itu tabiat. Nah, sekarang yang kedua, perbuatan-perbuatan yang Rasulullah melakukannya sesuai dengan adat atau kebiasaannya. Paham belum nih? Kebiasaannya Rasulullah melakukan seperti itu. Kasifatil libas, seperti sifat pakaiannya Rasulullah putih dan misalnya. Fa mubahun fi haddi dzatihi. Secara zatnya mubah. Enggak ada larangan kan, mubah. Mau pakai putih silahkan, mau pakai yang lainnya tidak masalah, tapi kalau kita memakai putih ta'asiyan, paham ya? Kita memakai jubah putih atau pakaian putih ta'asiyan dalam rangka mencontoh Rasulullah, yujar insyaallah. Paham ya? Diberi pahala insyaallah taala. Naam. Wa qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu lisababin. Naam. Terkadang bisa jadi diperintahkan kebiasaan tersebut. Paham ya? Dan terkadang apa? Dilarang. Nah, barakallahu fikum, seperti itu dikarenakan ada sebab. Paham ya? Nah, kebiasaan Rasulullah yang dilakukan itu kalau kita contoh terkadang dilarang itu ada. Seperti apa? Wisal. Puasa wisal Rasulullah lakukan enggak? Lakukan, tapi kan kita enggak boleh contoh.
Dilarang enggak? Dilarang karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Rasulullah tidak seperti kita dari sisi kekuatannya. Ada dari sisi manusia, kemanusiaannya sama. Sehingga Rasulullah mengatakan ketika barakallahu fikum naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal, kemudian apa? Sebagian sahabat mengatakan qalu innaka tuwasil ya Rasulullah. Engkau itu melakukan puasa wisal ya Rasulullah. Nah, puasa wisal kan puasa 2 hari berturut-turut tanpa buka. Paham ya? Sahur pertama sahur, kemudian nanti kalau sore nanti ketika menjelang buka dia enggak buka, langsung disambung, bukannya besok lagi. Itu namanya puasa wisal seperti itu. Nah, para sahabat mengatakan innaka tuwasil ya Rasulullah. Engkau puasa wisal ya Rasulullah. Kenapa engkau melarang kami? Kemudian Rasulullah mengatakan lastu kahayatikum. Lastu kahayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian. Maksudnya keadaannya ya. Kalau manusia sama enggak? Sama-sama manusia. Rasulullah suatu ketika mengatakan ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Tapi dari sisi kekuatan memang Allah Ta'ala berikan tersendiri. Paham itu ya? Rasulullah mengatakan lastu kahayatikum. Aku tidak seperti kalian keadaannya. Innama at'amani rabbi wa yasqini. Paham ya? Barakallahu fikum. Innama ut'am wa usqa. Itu seperti itu. Bahwasanya aku ini diberi makan dan aku diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman minum dan makan kan batal puasa. Tapi bagaimana ini? Para ulama berselisih pendapat mengenai apa makna minum di sini. Dan apa makna makan di sini? Apakah maknanya minum secara hakiki, kemudian makan secara hakiki, mengunyah kemudian menelan dan semisalnya? Bukan. Namun yang diinginkan adalah kekuatan apa? Kekuatan barakallahu fikum hafizakumullah maknawi yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tidak dimiliki pada yang lainnya. Alhamdulillah ya? Barakallahu fikum. Karena kalau seandainya makna minum dan makan itu hakiki, ini saya batal puasa. Puasa itu kan menahan mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga apa? Terbenamnya matahari, menahan makan, minum atau seluruh yang batalkannya. Nah, ini kalau dimanakan bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan lastu kahayatikum, aku tidak seperti keadaan kalian, innama ut'am usqa, hanya saja aku diberi makan dan juga barakallahu fikum, atau innama at'amani rabbi wa yasqini, hanya saja Allah Ta'ala memberikan makan padaku dan juga memberi minum aku. Itu maknanya apa maknanya? Bukan apa? Makanan dan minuman hakiki. Paham ya? Karena kalau hakiki berarti makan nanti. Tapi maknanya apa? Maknanya adalah maknawi, itu kekuatan yang tidak dimiliki oleh kalian. Paham itu maksudnya ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak semuanya boleh kita contoh itu loh. Ada yang dilarang puasa wisal tadi. Kemudian ada juga yang diperintahkan. Seperti misalkan apa? Kebiasaan Rasulullah melakukan apa? Qiyamul lail, salat malam, sunnah muakkadah hukumnya kan. Rasulullah ketika safar ataupun hadir pun melakukan qiyamul lail. Barakallahu fikum, seperti itu. Menunjukkan bahasanya itu diperintahkan. Tapi perintah yang tentu apa? Sunnah muakkadah tadi. Mafhum salah ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Asalisu yang ketiga, ma fa'alahu ala wajhil khususiyah. Barakallahu fikum. Itu nanti contohnya yang nanti ya. Yang wisal tadi contoh yang ketiga ini, keliru. Tapi yang kedua tadi contohnya yang dilarang itu bukan wisal ya. Barakallahu fikum, wisal itu adalah perkara yang itu khusus untuk Rasulullah. Sehingga kita enggak boleh mencontohnya. Walaupun Rasulullah lakukan juga. Cuman yang dilarang nanti mungkin ada contoh yang lain ya. Yang untuk yang nomor 2 itu loh. Kebiasaan Rasulullah dilakukan tapi kita enggak boleh mencontoh itu loh. Paham ya? Dalam artian sebuah kebiasaan yang Rasulullah lakukan itu terkadang ada yang kita diperintahkan, ada yang dilarang itu loh, paham ya? Cuman untuk yang misalnya yang tepat yang ketiga nanti. Asalisu yang ketiga, ma fa'alahu ala wajhil khususiyah. Perbuatan yang Rasulullah lakukan tapi dalam bentuk khusus, pengkhususan. Paham belum ini? Fayakun mukhtassan bih, maka yang seperti ini dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal wisal fi shaum, seperti wisal dalam masalah apa? Masalah puasa. Ini khusus untuk Rasulullah. Ini enggak boleh kita contoh. Enggak boleh kita apa? Contoh. Wa nikah bil hibah. Dan pernikahan dengan menghadiahkan. Maksudnya bagaimana ini maksudnya? Maksudnya seorang wanita itu minta dinikahi dan dihadiahkan tanpa mahar itu loh. Paham ya? Barakallahu fikum. Paham ya itu dalam surah Al-Ahzab itu kan? Ada seorang wanita dalam Rasulullah menghadiahkan dirinya untuk dinikahi. Itu khusus untuk Rasulullah. Buktinya mana buktinya? Buktinya Rasulullah mengatakan, buktinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ, khalisatan laka min dunil mu'minin. Paham ya? Barakallahu fikum, itu khusus untukmu, bukan untuk yang lainnya.
Nah, barakallahu fikum itu. Dalam surat Ahzab itu bisa dilihat bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum seorang wanita menghadiahkan dirinya untuk Rasulullah agar dinikahi, itu khusus. Ada selainnya enggak boleh. Tahu soalnya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah, wa la yuhkamul khususiyyah illa bidalil. Dan tidak boleh kita menghukumi atau tidak boleh dihukumi dengan pengkhususan kecuali dengan dalil. Itu khusus Rasulullah itu. Nah, barakallahu fikum, puasa Ramadan itu khusus Rasulullah misalkan. Enggak boleh sembarangan seperti itu. Nah, jadi kita mengatakan itu adalah perbuatan Rasulullah yang khusus, itu tidak boleh mengatakan seperti itu kecuali dengan dalil. Li'anal asla at-ta'assib, karena pada asalnya itu mencontoh Rasulullah. Oh iya. Pada asalnya kan seperti itu. Mengikuti jejaknya Rasulullah, mencontoh Rasulullah, tapi yang kita contoh yang mana gitu loh. Perkara yang itu merupakan kekhususan kan kita nggak boleh mencontoh. Perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah kita tidak boleh mencontohnya. Nah, seperti itu. Ar-rabi' yang keempat, ma fa'alahu ta'abbudan, perkara-perkara yang Rasulullah lakukan karena ta'abbud, dalam rangka Rasulullah beribadah. Fawajibun alaihi, maka yang seperti ini wajib bagi Rasulullah hatta yahsulal balagh, hingga sampai penjelasan atau na barakallahu fikum hingga sampai beliau jelaskan atau sampai penjelasan liwujubit tabligh alaih, karena wajibnya menyampaikan kepadanya. Jadi perbuatan yang Rasulullah waktu itu lakukan, nah barakallahu fikum, tapi bentuknya ibadah, itu wajib bagi Rasulullah, tapi bisa jadi nanti bagi umatnya sunnah gitu loh. Apa itu ya maksudnya ya? Nah barakallahu fikum, sampai nanti datang penjelasan, berarti nanti kalau Rasulullah menjelaskan itu adalah wajib, berarti wajib. Kalau menjelaskan itu adalah sunnah, berarti sunnah. Apa maksudnya itu ya? Nah, summa yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina ala aswal aqwal. Kemudian juga terkadang perbuatan tersebut sunnah untuk hak Rasulullah dan sunnah untuk hak kita, berdasarkan pendapat yang paling kuat atau paling benar. Wa dzalika li anna fi'lahu ta'abbudan yadullu ala masyru'iyatihi. Dikatakan perbuatan Rasulullah yang bentuknya ta'abbud, itu beribadah, pada asalnya itu menunjukkan apa? Disyariatkannya perbuatan tersebut. Wal aslu, pada asalnya adamul iqab ala tarki. Nah, tidak adanya hukuman bagi orang yang meninggalkan, fayakunu masyru'an la iqaba fi tarkih, maka menjadilah itu disyariatkan dan tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Wa hadza haqiqatul mandub. Inilah hakikat daripada mandub. Sudah kita lewati. Al mandub, al mustahab, as sunnah sama semuanya. Sunnah, mandub, mustahab. Sudah kita lewati kan yusabu fa'iluhu apa? Walam yu'aqab tarikuhu. Yang mengerjakan dapat pahala, diberi pahala, yang meninggalkan tidak diberi hukuman, kan itu. Nah, barakallahu fikum. Misal tadi contohnya, contohnya keempat ini. Hadits Aisyah, hadisnya Aisyah, annaha su'ilat bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda idza dakhala baita. Rasulullah dahulu ketika awal kali masuk rumahnya pertama kali, yang dilakukan apa yang Rasulullah lakukan? Yang pertama kali Rasulullah lakukan ketika masuk rumahnya, qalat bisiwak. Rasulullah mulai dengan siwak, bersiwakan. Falaisa fi siwak 'inda dukhulil bait illa mujarrada al-fi'l. Tidaklah bersiwakan ini ketika masuk ke rumah ini melainkan apa? Melainkan semata-mata perbuatan. Paham ya? Perbuatan Rasulullah. Fayakun manduban, maka seperti mandub. Dalam artian kita mencontoh seperti itu enggak masalah itu. Tapi enggak harus gitu loh. Apa maksudnya ini? Nah, barakallahu fiikum, seperti laula ana syuqqa ala ummati apa? La amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan untuk bersiwakan setiap kali mau salat. Nah, tapi kan ini sunnah hukumnya. Mau siwakan silakan, tidak pun enggak berdosa itu. Naam, al-khamis yang kelima, ma fa'alahu bayanan mujmal min nususil kitab was sunnah. Perkara yang Rasulullah mengerjakannya, nah sebagai penjelasan untuk perkara atau sebagai penjelasan apa? Untuk nas-nas atau dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang masih global. Paham nih? Jadi perbuatan Rasulullah yang Rasulullah lakukan tapi fungsinya untuk menjelaskan perkara yang masih global. Yang masih global pada dalil Al-Qur'an dan Sunnah tersebut dijelaskan, seperti waqimus shalah dan tegakkanlah salat. Global itu global, masih umum. Salat apa ini, bagaimana gerak-geriknya, gerakannya kayak apa, nah seperti itu. Fawajibun alaihi, maka wajibnya seperti ini, wajib bagi Rasulullah SAW hatta yahsulal bayan, hingga sampai penjelasan li wujubit tabligh alaihi, untuk wajibnya apa? Menyampaikan padanya. Summa yakunu lahu hukmu dzalikan nas, kemudian menjadilah hukum nas tersebut al-mubayyan,
nas al-mubayyan, nas yang sudah dijelaskan, yang sudah dirinci fi haqqihi. Wajib hukum tersebut ada pada hak Rasulullah wa haqqina hak kita. Paham belum ini? Yang masih global tadi kemudian dirinci oleh Rasulullah itu. Nah, rincian tersebut nanti akan kembali kepada kita, bisa mandub, bisa wajib itu loh. Paham ya? Untuk hak Rasulullah atau untuk hak kita. Fa in kana wajiban kana dzalikal fi'l wajiban. Kalau untuk Rasulullah itu haknya adalah wajib, maka untuk kita juga wajib di sini. Wa in kana manduban, dan jika barakallahu fikum bentuknya adalah mandub sunnah, kana kadzalikal fi'l manduban, maka perbuatan itu juga sunnah hukumnya. Apa maksudnya ya? Misal wajib, contoh yang wajib, contohnya barakallahu fikum af'al shalah al-wajibah allati fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayanan li mujmali qoulihi ta'ala wa aqimus shalah. Contohnya yang wajib adalah perbuatan-perbuatan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan salat wajib yang Rasulullah mengerjakannya sebagai penjelas untuk apa? Untuk globalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Global ini global, dijelaskan dengan perbuatan Rasulullah yang Rasulullah lakukan. Maka hukumnya apa hukumnya? Hukumnya bisa jadi wajib di sini. Paham ya? Ketika salat Rasulullah melakukan apa? Salat di atas mimbar. Paham ya? Kemudian kita mencontoh salat Rasulullah wajib. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kan itu. Nah. Berikutnya, wa misalul mandub, contoh yang sunnah. Salatuhu sallallahu alaihi wasallam rak'atain khalfal maqam ba'da an faragha min at-tawaf. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah Rasulullah menyelesaikan apa? Menyelesaikan tawaf. Bayanan, hal ini sebagai penjelas liqoulihi ta'ala, yaitu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah barakallahu fikum pada makam Ibrahim musalla, tempat salat di situ di belakang makam Ibrahim ya. Haitsu taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila maqam Ibrahim, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ke depan ada atau datang kepada makam Ibrahim, bahwa yatlu hadil ayah, membacakan ayat ini. Wa rak'atani khalfal maqam sunnah. Paham ya? 2 rakaat di belakang makam tersebut adalah sunnah makam Ibrahim. Nah. Wa amma takriruhu, makam Ibrahim itu apa sih makam Ibrahim itu? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu itu ketika bangun Ka'bah. Paham ya? Kan diabadikan itu. Bekas apa? Bekas barakallahu fikum telapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya, karena waktu itu ketika Ka'bah ketika bangun semakin tinggi kan enggak mungkin dia sampai, kecuali harus menggunakan semacam apa? Semacam batu atau bata yang ditumpuk. Untuk istilahnya kalau bahasa Indonesia untuk memanjat gitu loh. Maksudnya? Barakallahu fikum. Nah, itu kan sampai saat ini diabadikan itu. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam yang membantu bapaknya untuk membangun tadi. Jadi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam di atas, manjat tadi itu. Kemudian anaknya yang hasilkan. Itu kisahnya bisa dilihat dalam tarikh atau sejarah mengenai pembangunan Ka'bah. Kemudian berikutnya barakallahu fikum Muhammad takriru sallallahu alaihi wasallam. Adapun penetapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai' terhadap suatu perkara, fahuwa dalilun ala jawazi, itu menunjukkan dalil pembolehan perkara tersebut ala wajhil ladzi aqarrahu, sesuai dengan apa? Sisi yang Rasulullah menetapkannya, qaulan kana am fi'lan, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Seperti Rasulullah membiarkan ketika orang pada waktu makan doh, berarti menunjukkan bolehnya makan apa? Doh. Kan itu. Rasulullah kan enggak ngingkari situ. Kalau seandainya tidak boleh, saya apa? Diingkari itu. Barakallahu fikum. Kemudian misalu ikrarihi 'alal qaul. Contohnya, barakallahu fikum, penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah ucapan atau terhadap sebuah ucapan, iqraruhu al-jariyah. Paham ya? Penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap budak wanita atau jariyah itu, allati sa'alaha, yang waktu Rasulullah menanyanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama. Allah Taala di langit. Langsung apa? A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah budak perempuan tersebut karena dia adalah mukminah. Kan sebelumnya itu ditanya aina Allah, kemudian fis sama, kemudian man ana, qala anta Rasulullah. Mafhum soalnya ya? Wa misalu iqrarihi 'ala fi'l. Contohnya sekarang penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah perbuatan. Iqraruhu itu ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau penetapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahibas sariyah, terhadap orang yang waktu itu utusan. Sariyah itu utusannya, utusan perang atau utusan, intinya utusan dakwah dan misalnya. Waktu itu Rasulullah mengutus salah seorang gitu loh. Seperti
penetapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang diutus waktu itu. Alladzi kana yaqra'u li ashabihi, yang waktu itu sahabat itu jadi imam, membaca untuk para sahabatnya. Nah, fayakhtam. Nah, kemudian dia menutup bi qul huwallahu ahad. Setiap rakaatnya qul huwallahu ahad, surat qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, "Saluh, bertanyalah kalian kepada orang tersebut." Nah, sebagian riwayat menyebutkan siapa namanya itu, Mu'adz bin Jabal ya. Sebagian riwayat seperti itu, tapi wallahu a'lam yang sahih siapa sebagian riwayat karena pernah melihat itu kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal. Paham ya? Yang baca nah barakallahu fikum surah tersebut. Saluh, tanyakanlah kepada dia. Li ayyi syai'in kana yasau dzalik. Karena tujuan apa dia melakukan hal itu? Kenapa membaca surat Al-Ikhlas terus gitu loh? Tujuannya apa tujuannya? Fasalu, kemudian para sahabat bertanya kepada utusan Rasulullah tersebut. Faqala, kemudian orang tersebut menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Dikarenakan di dalamnya terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala dan aku senang kalau seandainya membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, akhbiru annallaha yuhibbuh. Kabarkanlah kepada orang tersebut bahwasanya Allah Taala mencintainya. Apa masalah itu ya? Na'am barakallahu fikum. Wa misalun akhar, satu lagi, wa misalun akhar, dan contoh yang lain, iqraru al-Habasyah, yaitu pembiaran Rasulullah atau penetapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang Habasyi. Seorang Habasyi yang waktu itu apa? Yal'abuna fil masjid, bermain-main di dalam masjid. Nah, waktu itu ketika apa? Id kan itu kan, hari raya kan istilahnya, senang-senang gitu kan. Min ajli at-ta'lif al-Islam, karena dalam rangka untuk apa? Untuk menyusun mereka atau menguatkan mereka di atas keislaman. Oh ya, karena waktu itu mungkin sebagian mereka masih baru-baru masuk Islam itu loh. Biar senang dan semisalnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh pada asalnya ketika tidak ada tempat yang lain misalkan untuk bermain, maka bermain di dalam masjid itu enggak masalah juga. Tapi tentunya melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Dahulu kita pernah ya di Damas waktu itu ketika kita perang, nah ketika tempat kondisi belum aman, kemudian Idul Adha waktu itu. Banyak orang gulat di dalam masjid itu. Paham ya? Tapi ya dinasihati jangan terlalu ribut itu masalahnya. Nah, bergulat dalam masjid itu. Karena di luar bahaya. Di luar kena sniper nanti. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum itu. Jadi menunjukkan tidak masalah itu. Karena Rasulullah kalau seandainya dilarang, Rasulullah akan melarang. Tapi itu tidak dilarang. Itu pun tidak setiap hari ya. Ketika hari Id, Idul Adha atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam shawab. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.